Ada perempuan baju putih berdiri di tengah jalan, mukanya ketutup rambut, matanya itu berwarna putih semua. Muncul lagi nih, sesosok hitam tinggi berdiri di tengah pabrik. Tangannya yang panjang menjuntai dan wajahnya seperti topeng besi berkarat. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Aku punya satu cerita nih teman-teman, yang agak seram tentang pabrik tua yang angker dan terkenal dengan kisah-kisahnya yang gak masuk akal tentang apa yang terjadi di pabrik itu teman-teman. Dan jujur aja sampai sekarang pabrik itu tuh masih berdiri sampai sekarang. Tapi gak ada yang berani deketin, apalagi masuk. Katanya tempat itu masih dihuni, tapi bukan sama manusia. Nah, cerita ini datang dari seorang yang pernah kerja di sana sebagai penjaga pos di pabrik tersebut. Namanya Pak Arman. Jadi Pak Arman ini tuh tinggal di pinggiran kota, rumahnya kecil, hidup sederhana, bareng istri dan 2 anaknya. Umur Pak Arman ini sudah 50-an, tapi dia masih semangat kerja. Malam itu, di jam setengah 11, pintu rumahnya diketok. Tok 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 tok. Ternyata yang datang adalah Bang Heru, tetangganya yang agak misterius gitu. Malam-malam, ketok pintu, pasti aneh kan? Man, bangun, ada kerjaan buat lo, katanya sambil nyalain rokok. Malam-malam gini bang, kata Pak Arman. Man, ada kerjaan di pabrik tua sebagai satpam. Gajinya lumayan gede, 3 kali lipat dari kerjaan lu yang sekarang man, ucap Bang Heru. Nah, si Bang Heru ini agak nunduk, tatapannya agak kosong, dan dia agak maksa gitu. Lu terima aja man, dia agak ngerayu-ngerayu. Jangan banyak tanya, jaga gerbang, gak usah keliling. Dan satu lagi, jangan pernah kepo sejarah pabriknya. Karena kebutuhan hidup, jadi Pak Arman akhirnya setuju dengan tawaran si Heru. Nah, besoknya Pak Arman diantar ke pabrik. Letaknya itu ya lumayan agak jauh dari jalan raya. Masuk ke semak-semak, pabriknya besar, tua, gerbang besi berkarat. Tapi lampu-lampu di sana itu masih nyala. Ada papan nama pudar, PT Sumber Sendang Lestari. Bangunan di dalamnya kosong, tapi pos satpam bersih. Ada TV, CCTV, meja, kayu, kursi, empuk, kipas, dan 1 koper hitam. Man, ini ruangan lo. Jaga sampai jam 5 pagi ya. Jangan keliling kecuali penting banget, kata Bang Heru. Si Arman masih bertanya-tanya nih. Gak ada orang lain di sini, Her? Gak ada. Tapi kadang lo ngerasa ada, ujar Bang Heru yang agak mistis gitu. Di malam pertama sunyi, tapi jam 2 pagi Pak Arman dengar suara langkah-langkah klik 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 kayak sepatu hak tinggi. Langsung Pak Arman mengecek CCTV. Di layar ada perempuan berdiri di lorong. Bajunya putih kusam, rambut nutupin muka, dan kakinya agak napak di lantai. Lampu CCTV mati semua. Pak Arman kumat-kamit baca doa sampai subuh. Saking takutnya, Pak Arman itu keluar keringat dingin gitu teman-teman. Jadi di malam pertama Pak Arman mulai mengalami keanehan-keanehan gitu. Nah, di malam kedua ini lebih parah. Di sekitar jam setengah 3, tiba-tiba itu Pak Arman mendengar suara mesin tekstil tua yang nyala. Berisik, bunyinya kayak mesin pemintal benang gitu. Tiba-tiba Pak Arman keluar pos karena dia penasaran kan dengan suara itu dari ruang produksi, padahal katanya semua mesin udah mati total. Pak Arman ngintip dari jendela. Dia lihat ada bayangan orang lagi kerja, sekitar 5 orang, bungkuk, gerakannya lambat. Tapi pas dia nengok 2 kali, kosong, mesin juga mati. Begitu balik ke pos, Pak Arman nemuin pintu yang pos jaganya itu kebuka sedikit. Padahal tadi Pak Arman itu udah yakin pintunya dikunci semua. Nah, di mejanya itu ada bekas tapak tangan kecil seperti tapak tangan anak-anak gitu, yang juga agak lembab gitu. Saking takutnya, Pak Arman pada malam itu dia nggak bisa tidur teman-teman. Setiap beberapa menit selalu ada bunyi-bunyi halus, gesekan lantai, suara nafas berat, sampai bisikan yang entah dari mana. Jadi Pak Arman ini mulai perlahan-perlahan diganggu gitu sama makhluk-makhluk yang penghuni di dalam pabrik. Seiring berjalan waktu, Pak Arman mulai curiga. Besoknya dia datangi warung tua yang dekat di area pabrik itu. Dari situ, di warung itu ada penjaganya yang bernama Mbah Warti, warga yang paling lama yang jualan di sekitar pabrik itu. Nah, si Pak Arman karena penasaran, dia mengkorek-korek informasi di sana teman-teman. Dia nanya, Mbah, pabrik itu dulunya pabrik apa? Si Mbah Warti diem, wajahnya pucat. Jangan tanya yang nggak perlu nak, tapi kalau kamu udah kerja di sana, hati-hati. Banyak yang nggak balik dari situ. Pak Arman semakin gundah gulana, semakin penasaran, campur aduk sama ketakutan. Akhirnya
Pak Arman mencari info ke arsip daerah. Ketemu berita. 30 tahun lalu itu, pabrik itu ternyata kebakaran hebat. Pabrik itu terbakar saat lembur kerja malam. 20 pekerjanya tewas, teman-teman. Banyak yang terkunci di dalam. Di antara korban ada ibu muda yang baru lahiran 1 minggu, anaknya hilang tak pernah ditemukan. Sejak kejadian kebakaran saat itu, pabrik itu tutup total, nggak pernah beroperasi. Tapi saat coba diaktifkan kembali, selalu gagal. Banyak hal-hal janggal yang terjadi. Mulai dari pekerja yang kesurupan, pekerja yang linglung, bahkan pernah ada kontraktor yang nekat merenovasi ditemukan depresi di tempat itu, teman-teman. Linglung. Karena kejadian-kejadian itu, warga sekitar jadi mulai takut dan mempercayai kalau pabrik itu tuh dikutuk gitu, gara-gara kebakaran itu. Dan sempat beredar kabar itu, konon ada bayi yang hilang dibawa ke alam lain. Dan sang ibu arwahnya masih menunggu di pabrik itu, teman-teman, bersama para pekerja yang terperangkap. Singkat cerita, karena Pak Arman pusing dan ketakutan, akhirnya Pak Arman memutuskan untuk keluar. Tapi malam terakhirnya harus dijalani dulu. Nah, malam itu suasananya agak beda nih, teman-teman. Udara di pos lebih dingin dari biasanya. CCTV sempat nyala, lalu mati mendadak. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar. Tok, 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 tok. Penasaran kan, Pak Arman? Nah, Pak Arman jalan pelan-pelan mendekati pintu. Dia intip pintunya. Ternyata Pak Arman melihat sesosok anak kecil yang berdiri, diam, pucat. Diam tanpa mengucap kata-kata. Tapi yang bikin ngeri nih, bayangan dari anak kecil itu tuh nggak ada. Ini yang bikin Pak Arman semakin ketakutan. Sendirian, lagi jaga di tempat, melihat hal-hal yang aneh dan serem gitu, teman-teman. Pak Arman langsung nutup tirai, pintunya dikunci, dan dia duduk sambil terus doa gitu. Bayangin aja, sendirian, jaga, muncul hal-hal yang seperti itu. Beberapa menit kemudian, kipas tiba-tiba nyala. Kipas yang berada di ruangan itu tuh nyala sendiri, lalu mati lagi. Lalu muncul suara lirih. Bapak bisa pulang kalau bayangannya ikut. Pak Arman kaget, dia refleks, noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Lampu berkedip, monitor CCTV nyala sebentar, ada satu gambar, yaitu dirinya sendiri lagi duduk di pos. Tapi di belakangnya ada sosok tinggi, hitam, berdiri, membungkuk, teman-teman. Bayangin aja itu makhluk apa itu. Waduh, ini kalau saya bayangin jadi Pak Arman udah gak kuat ini. Saya pasti udah langsung lari ini, teman-teman. Pagi harinya, pos jaga kosong, kursi masih hangat, tapi Pak Arman udah gak ada. Di meja ada secari kertas robekan. Ditulis dengan tergesa-gesa. Begini tulisannya. Jangan percaya bayanganmu sendiri di sini. Kadang itu bukan kamu. Karena Pak Arman menghilang, polisi datang mencari di seluruh area pabrik. Tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Pak Arman. CCTV juga nggak bisa diputar ulang. Filenya korup semua, nggak muncul, teman-teman. Kemungkinan Pak Arman ini disembunyiin ini sama makhluk-makhluk gaib di sana. Besoknya, setelah pencarian polisi nggak berhasil, warga sekitar nemu hal aneh. Di gerbang pabrik ada bekas telapak kaki, tapi bukan satu. Ada 3 pasang, satu besar, satu sedang, dan satu kecil. Semuanya itu menuju ke dalam pabrik. Hal-hal aneh sering bermunculan, sampai suatu ketika, ada seorang YouTuber horor datang buat ngeliput tempat itu. Di malam pertama, dia nginep nih, teman-teman. Dia upload video dengan judul, "Suatu di pabrik ini mengikutiku pulang." Tapi malam berikutnya, video yang dia upload itu hilang. Maksudnya video yang mereka upload itu tiba-tiba nggak muncul di YouTube. Hilang entah kenapa, atau kehapus otomatis gitu. Atau memang kepencet, kehapus gitu, teman-teman. Singkat cerita, di bulan berikutnya ada sekelompok pemburu hantu yang bernama Urban Legend yang nekat masuk ke pabrik. Mereka pasang kamera tersembunyi, mikrofon perekam, dan alat pendeteksi energi. Hasil mereka nggak pernah dipublikasi, tapi salah satu dari mereka yang bernama Dika sempat kirim voice note ke temannya sebelum sinyalnya hilang. Nah, aku rasa ini bukan cuma pabrik tua, ini kayak penjara arwah. Kita lihat sosok cewek baju putih tadi. Tapi yang paling serem, ada yang manggil namaku pakai suara ibu gitu. Padahal ibu tuh udah nggak ada 3 tahun lalu.
ujar si Dika. Setelah malam itu, satu-satunya yang keluar dari pabrik setelah ngerekam video-video buat konten di YouTube nggak berhasil, itu tiba-tiba kelihatan sebuah lorong kosong, dan di lorong itu ada suara nyanyian lagu Nina Bobo yang pelan gitu teman-teman, tapi nggak ada yang bernyanyi gitu. Muncul lagi keanehan baru, keanehan hingga hal-hal ganjil sering terjadi. Sampai beberapa bulan kemudian, setelah kedatangan tim pemburu hantu yang mengatasnamakan sebagai urban legend itu, ada kejadian aneh lainnya gitu teman-teman. Kejadiannya itu di hutan jalan raya yang melintasi di dekat pabrik. Beberapa pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal. Saat ditanya, semuanya menjawab hal yang sama. Gue lihat ada perempuan baju putih berdiri di tengah jalan, mukanya ketutup rambut. Tapi yang bikin ngeri waktu dicek rekaman di salah satu mobil itu, bukan cuma satu perempuan teman-teman, tapi ada dua. Lalu muncul sosok anak kecil merangkak di tengah jalan. Yang lebih menakutkannya lagi, matanya itu berwarna putih semua. Nah, di sisi lain ada seorang pria bernama Pak Andra. Si Pak Andra ini keponakan dari Pak Arman. Sejak pamannya hilang, dia merasa rumahnya itu sering kedatangan tamu. Ada ketukan di malam hari, suara seretan di lantai, dan mainan anak-anak yang muncul sendiri di depan pintu gitu. Hal-hal ganjil yang terus berulang. Si Andra ini penasaran dan mulai mencari tahu masa lalu keluarganya. Ternyata kakek dari pihak si ibunya ini pernah jadi mandor di pabrik itu. Dulu dia bertugas mengunci pintu saat kebakaran terjadi. Dari catatan lama ditemukan bahwa salah satu korban, ibu muda yang kehilangan bayinya, pernah berselisih dengan sang mandor karena mengeluh soal jam lembur yang terlalu lama. Andra percaya kutukan itu bisa jadi berhubungan dengan keluarganya sendiri teman-teman. Atau mungkin Pak Arman ini bukan satu-satunya korban yang sering mengalami hal-hal aneh atau dijaili gitu teman-teman, tapi dia ini memang bagian dari rentetan-rentetan yang memang sudah itu teman-teman. Keanehan demi keanehan terus terjadi, dan seiring beredarnya kabar horor di pabrik tersebut, akhirnya datanglah seorang dukun muda dari luar kota yang tertarik untuk membersihkan pabrik tua itu. Ya mungkin semacam pemburu hantu yang lain gitu teman-teman. Ia membawa 2 murid dan timnya serta berniat mendokumentasikan kegiatan ritual pengusiran hantu tersebut. Mereka mengadakan ritual malam hari di halaman pabrik, menyalakan dupa dan membaca doa-doa. Awalnya semua berjalan tenang, tapi saat jam 1 pagi, salah satu murid dari sang dukun mulai kerasukan. Dia berbicara dengan suara perempuan tua. "Kami panggil, sekarang kamu ikut." Sang dukun tersebut mencoba mengusir entitas yang merasuki muridnya. Tapi tiba-tiba semua lilin padam dan langit mendadak gelap. Mereka kabur, tapi salah satu kamera mereka sempat merekam satu kejadian yang agak serem nih teman-teman. Muncul lagi nih sesosok hitam tinggi berdiri di tengah pabrik. Tangannya yang panjang menjuntai dan wajahnya seperti topeng besi berkarat. Nah, setelah kegagalan ritual pengusiran sang dukun, pabrik itu kembali dibicarakan oleh banyak orang. Warga sekitar mulai mengalami hal aneh. Ada yang melihat bayangan orang yang lewat di depan rumahnya, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang mengaku anaknya ini yang berusia 4 tahun punya teman baru bernama Ibu Kain dan Kakak Jahit. Ibu Kain, Kakak Jahit. Apa itu teman-teman? Mungkin hantu jenis baru ya. Setiap malam, si anak ibu-ibu yang berusia 4 tahun ini duduk di pojokan sambil menyanyi lagu yang tidak pernah diajarkan. Tarik benang, tarik nyawa, jangan lari, nanti mama marah. Serem ini pabrik pokoknya teman-teman. Singkat cerita, pabrik itu tetap berdiri. Dibilang rusak total, tapi entah kenapa selalu terlihat bersih setiap pagi. Tidak ada yang berani masuk, kecuali mereka yang nekat dan mereka yang nggak pernah keluar. Konon, setiap kali ada seseorang yang hilang tersesat di dalam, satu suara baru itu muncul di tengah malam. Ada yang bilang suara perempuan menangis, ada juga yang bilang suara anak kecil tertawa. Dan yang paling menyeramkan, beberapa penduduk pernah melihat pos satpam yang semula roboh tinggal puing-puing itu terlihat kembali berdiri utuh dengan seseorang yang duduk di dalamnya. Diam, matanya kosong, dan kalau didekati ini, kata warga setempat ini menyeringai, persis seperti Pak Arman. Tapi waktu dicek di siang hari, pos itu cuma puing-puing
nggak ada apa-apa. Jadi ini pesan buat kalian teman-teman. Kalau kalian suatu hari lagi jalan malam dan ngelewatin pabrik tua yang kelihatan hidup, mending kalian jangan berhenti. Kadang yang hidup itu bukan cuma bangunannya, tapi kenangan dan dendam yang nggak pernah selesai. Oke teman-teman, kita akhiri cerita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang punya kisah mistis atau pengalaman horor, jika kalian ingin Bang Wir ulas di sini, silakan kirim cerita horor atau pengalaman kalian ke email bangwirinfo@gmail.com. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.